Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi praktikum minggu ini kita masuk tentang metode atau function. Sebelum masuk ke programnya, kalian harus tahu dulu beberapa pengertian dari metode atau function ini. Ini bisa kalian baca. Dan intinya itu, metode itu adalah blok code yang hanya berjalan saat dipanggil. Terus alasan kita menggunakan metode itu karena kita sekali bikin, kita bisa gunakan berkali-kali. Misalnya kita bikin di file ini sekali, habis itu kita panggil dari file yang lain, panggil lagi file yang lain, bisa. Jadi menghemat kinerja kita dan juga bentuk programnya jadi lebih terstruktur sesuai dengan prinsip Java, yaitu bahasa OOP. Habis itu ini metode harus dideklarasikan di dalam kelas dan didefinisikan dengan nama metode diikuti dengan tanda kurung. Nah, artinya dia harus dibikin di dalam kelas. Habis itu bikin nama metodenya, bikin tanda kurungnya. Itu jadi langsung jadi dia metodenya. Oke, setelah itu kalian juga harus tahu di sini nanti kita akan menggunakan static. Nah, static ini untuk apa? Static ini perintah khusus untuk mengakses metode tanpa melalui objek. Sebelumnya kita udah pelajari cara pembuatan objek. Kalau kita nggak bikin pakai static, kita manggil metodenya tuh harus pakai objek. Yang kita bikin kemarin contohnya ada mahasiswa, spasi nama objeknya MHS sama dengan new mahasiswa. Terus kita untuk mengakses metodenya tuh harus melalui objek, berarti MHS dot nama objeknya gitu. Kalau kita nggak pakai static, kita langsung aja bisa kita akses metodenya. Misalnya kita bikin nama metodenya misalnya mahasiswa, langsungnya kita bikin mahasiswa. Atau metodenya di dalam kelas mahasiswa. Bisa aja kita panggil nama kelasnya mahasiswa dot nama metodenya, gitu aja langsung tanpa melalui objek. Itu kelebihan dari static. Nah, ini ada keterangan jika tidak menggunakan static, kita mengakses metodenya melalui objek. Oke, itu aja untuk pengertiannya. Ini untuk program-program dasarnya, ini nggak akan mencontohin, kalian bisa langsung aja lihat di sini perbandingannya. Ini kita menggunakan static ini. Nah, bisa dilihat di saat kita mengakses metodenya, kita nggak ada buat objek sini. Langsung aja nama kelasnya dot method. Nah, ini cara mengaksesnya. Kalau kita pakai static, di sini posisi metodenya di dalam kelas yang di luar public class, di bawah package. Nah, di sini contoh sebelah kanan ya. Di sini posisi metodenya di dalam public class materi lab 1. Nah, karena dia posisinya di sini, kita ngaksesnya langsung aja gini, my method. Langsung nama metodenya. Oke, ini untuk bentuk dasar, ada lagi bentuk dasar yang lain. Ini baca dulu sedikit pengertian. Kalau metodenya pakai tipe data, kita harus melakukan return. Oke, ini kan kebetulan nggak ada tipe data nih, langsung static void ini artinya kosong. Kalau misalnya static integer gitu atau static string, nah kita harus melakukan return, nggak bisa kita langsung sort gini. Terus di sini ada penggunaan privat. Kemarin ada nanya perbedaan privat sama publik, ini bisa dilihat. Kalau kita menggunakan privat, nih jika metode menggunakan privat, maka posisi metode harus berada di dalam public class file program utama. Ingat ya, cuman bisa berada di public class program utama. Nih penggunaan privat. Nih lihat dulu, ini yang metode menggunakan tipe data nih, public static string ya, ini tipe datanya. Kita mengaksesnya menggunakan return. Nah, oke. Di bawahnya langsung aja mahasiswa dot method. Kita ambil dari mahasiswa karena kita masih pakai static sini ya. Habis ini private. Nah, private kita posisinya harus di sini. Kalau nggak di situ dia nggak akan mau dipanggil. Kalau di atasnya gitu nggak bisa. Oke, jadi penggunaan private itu nggak bisa sembarang. Oke, langsung aja kita bikin contoh yang lebih menarik ya. Kita buka aplikasi kita. Kita bikin dulu contoh yang tanpa parameter. Oke, misalnya di sini kita metodenya kita dalam satu file. Nanti kita baru bikin contoh yang di luar file. Misalnya metodenya di dalam satu file. Di sini kita ada nih, misalnya di bawah package ini kita bikin nama kelasnya, kelas persegi. Oke, di dalam sini baru kita bikin
metode kita bikin aja public static, kita pakai static ini, public static. Oke, static integer. Oke, nama metodenya luas persegi. Oke, tanpa parameter. Oke, kebetulan di sini kita pakai input, langsung aja kita pakai input. Jangan lupa import java.tail.scanner. Nah, habis itu oke, ini sengaja di skip biar menghemat waktu, kalau nanti kepanjangan kalian ngantuk nonton ya. Oke, di sini ada abang bikin functionnya. Di sini functionnya kita pakai input. Ada input di dalam functionnya. Nah, ini posisi input yang ini kalian bisa letakkan di dalam sini atau di dalam main program kita di sini. Nah, tapi kalau untuk kasus misalnya kita cuma punya satu function, kalian bisa aja letak di sini. Tapi kalau function kita banyak, kita nggak direkom untuk meletaknya di sini. Direkomendasikan untuk meletakkan inputnya di dalam function yang sesuai dengan ketentuan. Oke, jadi nanti fungsi program utama nih cuman buat manggil-manggil aja. Kita panggil function yang ini luas persegi, misalnya nanti ada lagi luas segitiga gitu. Nah, kalau bangun datarnya banyak kan, kita letak inputnya di sini bakal bingung kita baca programnya. Jadi direkomendasikan letaknya di dalam sini aja. Oke, nanti di sini tinggal panggil aja. Sekarang kita panggil ya. Kebetulan di sini kita pakai static. Jadi kita panggil ya. Nggak usah kita bikin objeknya, langsung aja kita panggil berdasarkan nama kelasnya. Persegi. Perhatikan huruf besar huruf kecilnya ada case sensitive, luas persegi. Nah, kayak gini aja. Ini kalau kita running, nih langsung jalan dia programnya. Ini posisi 1 20, sisi 2 4. Nah, hasilnya luas persegi 80. Nah, ini dia sesuai. Oke. Dan ini baru contohnya, baru satu kasus. Gimana kalau ada metode lagi, kita bikin satu lagi metode tapi di luar file yang ini, kita bikin metode di file yang berbeda, di file sebelahnya. Kita tambahkan lagi file sini. Tadi persegi, sekarang kita tambahkan namanya segitiga. I3. Oke, yes. Dah, di sini kita ada file segitiga. Ini hapus aja nggak ganggu. Nih, lihat di sebelah kiri. Nih, ada file pertemuan 7 main program kita. Kalau kita magnifier bentar ya. Nih, biar kelihatan. Nih, main program kita tuh cuma satu aja ini yang ada tombol runningnya. Jadi semuanya kita running di sini. Ini file-file segitiga ini cuma buat meletakkan metodenya. Nanti tinggal panggil aja di sini. Pokoknya fungsi main programnya cuma buat memanggil. Nanti ada lagi file jadwal genjang dan lain-lain. Atau untuk kasus yang lain kalian bisa bikin contohnya nanti. Oke, di sini kita cukup 2 file aja. Nanti file seterusnya sama aja kok. Oke, di sini kita bikin function. Oke, kita bikin function di sini. Kita ambil aja file codingan program yang tadi biar cepat. Oke, kita panggil dari sini. Kita tambahkan importnya. Importnya kita tambahkan. Di situ sekarang aplikasinya. Oke, sebentar. Oke, yang tadi salah paste, functionnya belum kita bikin. Sekarang kita bikin functionnya. Public. Sekarang kita nggak pakai static, kita langsung aja public integer luas segitiga. Oke, dah jadi function kita. Isinya luas segitiga tuh alas kali tinggi. Oke, berarti ini kita ganti jadi alas sama tinggi. Oke,
berarti ini jadi alas, yang ini jadi tinggi ya. Ini alas kali tinggi bagi 2. Nah gini udah jadinya kan, input alas, input tinggi, oke, luas segitiga. Oke, udah jadi function kita. Sekarang tinggal kita panggil dari program utama kita. Ingat ya, nama kelasnya segitiga, nama fungsinya luas segitiga, tanpa statik. Oke, karena dia tanpa statik, kita nggak bisa langsung gini, segitiga dot luas segitiga. Nah error dia, nggak akan bisa kecuali kita pakai statik, public static. Nah nih, nah nggak ada error ya kan tuh. Sekarang kita nggak usah pakai statik. Oke, kita nggak ada pakai statik di sini, berarti kita harus bikin objeknya. Bikin aja objeknya di sini. Segitiga sama dengan spasi nama objeknya sgt sama dengan new segitiga. Oke, di sini sgt. Dah, ini ya. Jadi kita dua function. Oke, ini kita komentar aja biar dia nggak ikut running. Oke, sekarang kita coba running. Input alas 10 dikali 5, hasilnya 25. Dia kan alas bagi tinggi bagi 2. Dah, seperti itu bentuk metodenya. Oke, ini nih tinggal kalian kita rubah-rubah bisa nih. Nih misalnya kalau kita tambahkan seleksi di sini, biar lebih menariknya kan, kita bikin di sini sort menu. Nah ini di skip ya, takutnya makan durasi. Oke, ini dia udah jadi lebih menarik kan. Di sini kita punya menu. Kalau kita pilih satu, yang tampil adalah luas segitiga, luas persegi. Kalau pilih 2, yang tampil adalah luas segitiga. Nah, kalau kita nggak pakai function, kita bikin satu-satu programnya di sini. Input sisi, input segala macam nih, yang panjang nih, kita pindahkan dia ke sini. Terus yang di file tadi segitiga nih, yang panjang nih, kita pindahkan di sini. Nah, mubazir, kebanyakan program ini masih 2 nih, udah lumayan banyak nanti jadinya. Nah, kalau kita pakai metode, dia tinggal panggil-panggil aja. Nah, dia kan di file yang berbeda, jadi kita lebih gampang baca programnya. Oke, tinggal kita panggil function yang ini. Ini kebetulan pakai statik. Kita tampilkan dari di sini, kita jepit ya. Jadi persegi dot luas persegi. Nah, kita panggil ya. Oke, kita panggil yang function segitiga kita. Kebetulan dia di situ nggak pakai statik, jadi kita harus melalui objek nih, sgt dot luas segitiga. Bingo. Jadi ini coba kita running. Nah, input misalnya 1. Nah, kan jadi dia kan 6. Nah, ini dah. Dan seterusnya. Jadi kalian bisa nambahin file yang banyak sini, ada file segi panjang atau dengan kasus yang lain. Misalnya kasus kasir. Nah, di sini bisa dibikin ada restoran segala macam. Jadi lebih rapi program kita. Jadi program utama ini cuman manggil-manggil aja, isinya cuman pemanggilan function gitu terus. Oke, itulah kelebihan dari metode itu. Program jadi lebih sederhana dan gampang dibaca. Oke, ini baru yang tanpa parameter. Sekarang kita akan masuk yang menggunakan parameter. Oke, sekarang kita yang parameter, kita kasusnya sama aja biar kalian nggak bingung. Nah, kita tinggal modif aja codingan yang ini. Oke, atau kita modif aja biar durasinya singkat. Oke, tinggal ditambahkan aja parameter di dalam nih, integer sisi 1, integer sisi 2. Nah, jadi kalian hapus yang di bawah nih, sisa luas doang. Dah nih, kita punya 2 parameter di sini.
Nah, ini inputnya tetap normal seperti tadi, nggak ada perubahan. Dan di sini langsung merah. Nah, kenapa dia merah? Karena di sini parameternya nggak ada, sedangkan di functionnya dia ada parameter. Jadi kita tinggal tambahin aja parameternya. Kalian tambahkan di sini koma, sisi 1 sama dengan 0, sisi 2 sama dengan 0. Nah, nanti parameternya sama sesuai parameter yang ini tadi. Oke, kita kopas, pasti di sini. Coba kalau sisinya kita buat dari dalam bisa nggak ya? Kita hapus, sama dengan 0, harusnya nggak bisa. Oke, nggak bisa. Oke, nah ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, bingo, seperti ini programnya. Gampang kan? Yang variabel di sini tadi kalian hapus, kalian masukin ke parameter. Nah, langsung dari parameter nih turun di ke bawah, kita deklarasikan dulu di sini. Isi lagi parameter yang sesuai di atas. Tapi untuk pemanggilannya parameternya langsung aja, nggak usah pakai tipe data. Oke, langsung jadi program kita. Ini kalau kita running tetap berjalan ya, normal. 1 input sisi 15 dikali 6 hasilnya 30. Saya kelihatan ya, luas persegi. Ini dia luas persegi. Terjepit, dan tadi ada selesai juga di sini. Oke, sekarang kita rubah yang luas segitiga ini menjadi parameter. Sama persis. Ini dia kan, ini parameter masih kosong. Tinggal kita pindahkan aja. Jadi hapus. Sorry. Yang luasnya nggak usah. Oke. Udah, ini ya. Integer alas, integer tinggi. Nah, jadi program kita udah selesai nih metode menggunakan parameter nih. Tinggal kita panggil ya. Nah, tadi kita ada apa? Kita tadi ada alas, ada tinggi. Oke, tinggal tambahkan di sini. Ada alas, ada tinggi. Oh, kita lupa inisialisasi, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, jadi program kita yang menggunakan parameter. Ini tinggal kita running. Kita coba yang segitiga sekarang. Oke, ini dari gini biar rapi. Ini dia. Input alas 7 kali 10 35. Ini kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, bisa lihat ya. Ini dah. Yang muncul pertama kali luas segitiga. Soalnya luas segitiga nih di atas function. Ini dia luas segitiga. Habis itu baru dia memanggil functionnya. Functionnya apa? Isi functionnya itu ada input. Ini dah, ada input dan hasil. Ini kan ada input dan hasil. Barulah muncul di output ini ada input dan hasil. Setelah functionnya selesai, langsung muncul kata-kata selesai di sini. Pas sekali, jadi betul-betul dijepit ya. Nah, posisinya itu sesuai dengan program kita. Ada judul, ada hasilnya. Oke, seperti itu aja. Ini contoh yang sederhana aja. Kalian bisa explore lebih, tambahkan lagi beberapa file lagi, sehingga menjadi sebuah kasus yang lebih menarik. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau melalui grup. Untuk materi metode kita kali ini mungkin cukup aja sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.